Teman sekalian, dalam beberapa waktu ke depan, di sini aku Dea, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan juga teman aku. Aku Sheila, aku mahasiswa Fakultas Hukum juga angkatan 2019. Nah, kita bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol berkaitan dengan Welcome to Law School. Buat teman-teman yang udah masuk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, selamat datang saya ucapkan. Baik, buat teman-teman sekalian, mungkin yang udah pada join nih di Zoom, mungkin bisa on cam dan juga nantinya ketika acara diberlangsung bisa mengikuti acara dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kita ada kayak dua arah gitu, ada feedbacknya. Mungkin sama-sama bisa on cam dan juga bisa menyapa teman-teman yang lain. Ini Hasna udah on cam juga nih ya. Kelihatan banget nih mukanya teman-teman yang udah keterima SNM sumringah-sumringah banget. Walaupun puasa nggak ada lemes-lemesnya sama sekali. Bener banget. Soalnya waktu itu juga, ingat gak sih ketika kita awal-awal keterima, anyway kita juga anak SNM ya dulu Oh ya. iya, fun Kayak fact. awal-awal keterima tuh kita sumringah banget gak sih? Kayak makan sumringah, ngapa-ngapain sumringah gitu. Mungkin bisa kita langsung aja kali ya. Di sini sudah hadir bersama kita di studio ini ada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono. Mungkin kita bisa menyapa Pak Iman Prihandono dulu ya. Selamat sore Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dekan kita teman-teman yang bakal menerima teman-teman dengan tangan terbuka dan juga dengan hangat. Dan juga ini udah hadir bersama kita Hasna Aziza, mungkin bisa disapa dulu teman-temannya. Halo Hasna Aziza. Hai semuanya. Hai. Hasna ini pengennya dipanggil apa nih? Hasna kah, Aziza kah, atau apa nih biasanya sapa hangatnya? Biasanya aku dipanggilnya Hasna. Hasna, oke Hasna. Aku mau ngasih tahu dikit nih info buat teman-teman tentang Hasna. Jadi Hasna ini berdasarkan hasil riset ya, keren banget nggak? Itu Hasna itu keterima di Fakultas Hukum UNER lewat jalur SNMPTN di usia 15 tahun. 15 tahun 6 bulan sih itu be precise ya. Jadi muda banget, itu tuh biasanya Benar. usia anak SMP atau SMA ya bahkan. SMP mau SMA. Iya benar. Jadi dan bedanya Hasna di usia itu udah masuk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, udah anak kuliahan gitu. Dan juga ternyata Hasna tuh termasuk dalam mahasiswi termuda ya di angkatan 2021 untuk yang 2021. SNMPTN ya, penerima Bener jalur banget. SNMPTN. SNMPTN dia paling muda. Aduh. Selamat nih Hasna buat teman-teman juga nih. Mungkin di acara ini juga kalian bisa saling kenal karena belum bisa ketemu secara offline ya. Jadi bisa kenalan-kenalan sama temennya juga nih ya lewat sini ngeliat, oh ada teman aku yang baru nih. Nah mungkin ke acara selanjutnya aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal. Mungkin bisa kita mulai dulu kali ya dari Hasna. Hasna kamu mau nggak kenalin diri sama teman-temannya dulu nih, say hi ke teman-temannya, kenalin diri kayak gitu. Halo semua, nama aku Hasna Aziza, umur aku 15 tahun, 7 bulan. Aku asalnya dari Jakarta. Hasna 15 tahun 7 bulan. Aku masih SMP mau SMA waktu itu kalau nggak salah. Tapi kayak keren banget sih udah bisa di sini. Hasna, dulu waktu bisa sampai 15 tahun ini, itu tuh ngelewatin akselerasi 2 kali berarti ya? Iya. Oke. Dan dulu SMA-nya di mana kalau boleh tahu? Aku SMA-nya di SMA IHS, International Islamic High School. Oke. Hasna sekarang sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu optimis banget nih pengen belajar hukum sebenarnya? Yang bikin aku optimis untuk belajar hukum yaitu karena menurut saya segala aspek kehidupan itu butuh banget nih hukum. Mulai dari instansi resmi sampai juga masyarakat kecil. Nah, jadi peluang kerjanya ini tinggi dan juga prospek kerjanya jelas, bisa jadi konsultan hukum, jaksa, lawyer, dan lain-lainnya. Diharapkan juga dengan belajar hukum, itu akan membentuk karakter diri saya menjadi kritis, pemberani, peka, dan juga komunikatif. Oke, aku pengen denger deh. Sebenarnya motivasi kamu dan alasan kamu gitu pribadi ya masuk untuk pilih masuk ke FH UNER tuh apa sih?
Kalau aku sebenarnya kalau motivasinya, kalau cita-cita aku belum nentuin, nanti kalau, di proses pembelajaran mungkin seiring berjalannya waktu aku akan tahu cita-cita aku mau jadi apa. Nah, kalau motivasinya itu aku pengen bisa berguna untuk masyarakat kecil, dan juga di keluarga saya itu dari kakak-kakak itu mereka ada yang pilot, dokter, ada juga yang ngambil bisnis, komunikasi, dan saya ngambil hukum biar di keluarga saya itu ada yang ngerti hukum. Menarik banget nih. Soalnya dari cita-cita di situ ada harapan-harapan baru gitu kan. Mungkin untuk orang yang orang kecil agar ngerti hukum juga gitu kan. Menarik banget. Sebenarnya gimana sih respon dan juga dorongan dari orang tua Hasna sendiri ketika Hasna mungkin daftar dan keterima di Fakultas Hukum? Tadinya orang tua aku itu dorong aku untuk masuknya bisnis, tapi karena aku kekeh pengennya hukum, jadi dibolehin hukum, dan orang tua juga sangat membantu dalam proses pembelajaran dan pemilihan jurusan-jurusan yang aku pilih. Mungkin selain dari orang tua gitu ya, kalau teman-teman Hasna gimana sih? Apakah teman-teman Hasna dukung Hasna kayak, aduh belajar bareng dong kita bikin peer group nih biar SNM bisa bareng-bareng gitu, keterima SNM-nya atau gimana? Kalau teman-teman aku juga banyak yang dukung aku karena nggak cuma 1-2 orang yang mau masuk hukum, mungkin ada 3 sampai 5 orang gitu. Jadi kita sering untuk belajar bareng-bareng, bikin kayak Zoom meeting gitu juga. Nah buat Hasna sendiri, sebenarnya bisa nggak sih sharing-sharing kayak sebelum akhirnya masuk di Fakultas Hukum ini, sebenarnya awal-awal mengikuti seleksi dan juga akhirnya keterima di SNMPTN tuh kayak gimana? Apakah kamu melalui proses les yang lumayan panjang atau nggak gitu belajar sendiri atau belajar kelompok atau gimana sih sebenarnya? Kalau proses les aku ikut bimbel, dan di bimbel itu emang intensif setiap hari, dan juga 2 minggu sekali aku ikut tryout, dan seminggu sekali itu selain bimbel aku juga ada les privat. Jadi aku emang benar-benar belajar untuk masuk SNM ini. Gimana perasaan kamu waktu itu? Udah keterima di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam jalur SNMPTN? Aku senang banget karena nggak nyangka aja bisa masuk, karena tadinya kan kayak udah belajar untuk UTBK, udah daftar swasta juga, jadi senang banget pas keterima SNM karena nggak perlu mikirin untuk tes UTBK dan juga daftar-daftar yang lainnya. Menarik banget ya. Mungkin teman-teman sekalian nih ada juga yang lagi berjuang di SBMPTN gitu kan. Jangan patah semangat, soalnya ketika kita bisa masuk ke jalur kuliah itu kita bisa masuk lewat pintu mana saja gitu loh. Kata orang sih banyak jalan menuju Roma ya. Jadi bisa duduk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu ada banyak ceritanya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Weh. Menurut kamu gimana nih Weh? Pertanyaan yang emang SNM banget deh buat si Hasta Aku ataupun pengen tahu deh, kan kita tuh setelah keterima SNM nih itu kan Mhm, gapnya lumayan panjang ya sampai mhm. akhirnya beneran masuk jadi mahasiswa gitu. Itu Hasna sekarang ada persiapan tersendiri nggak sih? Kayak misalnya ngelakuin apa untuk ngisi waktu gitu? Atau bahkan udah mulai belajar-belajar hukum nih, udah beli-beli buku, baca-baca buku gitu. Kalau aku pribadi, aku masih ada pembelajaran dari sekolah sih. Jadi aku masih ikutin jadwal-jadwal sekolah, dan juga aku selain itu aku juga belajar bahasa-bahasa Inggris gitu untuk ningkatin skill. Wah, keren banget, bermanfaat sekali ya buat mengisi kekosongan waktu itu. Oh ya, sama aku juga pengen tahu deh. Hasna ini kan denger-denger dulu sekolahnya boarding school gitu kan, yang kayak sampai jam 9 malam gitu KBM-nya. Itu manajemen waktunya gimana sih biar bisa sekolahnya jalan, terus lomba-lomba juga jalan gitu? Kalau aku biasanya karena sekolahku itu full day sampai jam 4, abis pulang sekolah juga masih ada kegiatan asrama, jadi aku baru belajar malam-malam, karena teman-teman aku yang lain juga belajarnya malam-malam. Dan kalau ikut lomba itu biasanya spend time-nya untuk hari Sabtu gitu, untuk persiapan lombanya. Menarik banget. Teman-teman sekalian, misalnya teman-teman pengen berbagi cerita ataupun kita bakal nimbrung bareng nih ya buat sharing-sharing di sini boleh banget. Karena nanti kita bisa berbagi perspektif, bisa berbagi cerita juga. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan buat teman-teman mahasiswi angkatan 2021 yang baru keterima dan juga mungkin dari teman-teman angkatan 2018, 2019, 2020 yang ada di Zoom meeting ini,
Kalau misalnya punya pertanyaan, jangan pernah sungkan buat chat langsung aja di kolom chat. Dan juga langsung sertakan pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kalau misalnya kita udah ngobrol sama mahasiswi hebatnya gitu kan ya. Di fakultas kita juga ada yang hebat juga, Weh. Siapa sih? Ya, Siapa sih? dekan kita dong, Pak Iman Prihandono. Mungkin Pak, gini dong Pak. Nah, ini Bapak Dekan kita teman-teman secara jelas. Beliau tadi yang ada di video dan mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol dengan beliau nih ya. Mungkin buat teman-teman yang baru datang Pak dan juga sudah keterima dengan di Fakultas Hukum, apa mungkin sambutan ataupun salam yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Dea. Dea kan ya? Benar. Saya sering salah sama Dea, sama Ella. Iya Pak. Padahal sudah sering ketemu. Nah, pertama-tama tentu selamat kepada semua mahasiswa baru yang diterima lewat jalur SNMPTN ini. Jadi Anda sangat beruntung, nggak semua yang mendaftar di SNMPTN bisa keterima. Kemarin saya ikut sendiri dalam penentuan siapa yang lolos dan tidak lolos dalam SNMPTN ini. Dari situ juga kita di Fakultas Hukum Modern ini mencoba untuk sebisa mungkin mahasiswa baru SNMPTN ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita pengen putra-putri terbaik bangsa kita ini, Indonesia, bisa hadir datang di Fakultas Hukum UNER untuk bersama-sama belajar hukum, memajukan hukum nasional. Nah, boleh terus ya Dea ya? Boleh. Pak. Saya kalau nggak di stop itu ngomong terus. Jadi, nah selain itu untuk informasi mungkin Anda juga tahu sebenarnya sudah tahu sebelumnya kita di Fakultas Hukum UNER ini tahun 2021 ini itu ranking 251 sampai 300 dunia. Jadi we are amongst the best 300 in the world ya di dunia gitu. Jadi jangan salah, ada berapa law school atau fakultas hukum di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Bisa jadi ribuan kan? Ribuan, ratusan ribu bahkan mungkin. Dari belahan bumi utara, selatan digabung bisa jadi ribuan. Dan kita among the best 300. Coba bayangkan. Nah, betapa beruntungnya Anda itu ya. Kalau di Indonesia, kita masih nomor 2 sekarang ini di bawah UI rankingnya. Jadi tidak perlu patah semangat, bisa jadi nanti mungkin waktu Anda masuk di sini selama 4 tahun, kita berubah jadi ranking 1 di Indonesia dengan prestasi-prestasi tentu yang Anda buat, kawan-kawan dari SNMPTN ini. Jadi singkatnya begini nih, kalau panjang, kalau bisa diteruskan nanti keterusan. Singkatnya, Anda putra-putri terbaik di Indonesia yang sekarang diterima, Anda harus bersyukur atas itu, sehingga di pundak Anda itu ada tanggung jawab yang lebih, ya kan? Katanya pamannya si siapa? Spider-Man kan? With great power comes great responsibility, gitu. Anda sekarang punya great power, mahasiswa baru jalur SNMPTN, nomor 2 terbaik di Indonesia, among the best 300 di dunia gitu. Jadi ada tanggung jawab yang besar, berbuatlah sebaik mungkin nanti kalau sudah kuliah berprestasi gitu. Dea dan Sela. Oke, tadi dengar-dengar juga kalau Pak Dekan ini ikut berpartisipasi dalam pemilihan langsung buat teman-teman SNMPTN. Berarti keketatan SNMPTN buat FH UNER tahun ini tuh ketat sekali. Wah, ketat sekali. Jadi kriterianya udah nggak kaleng-kaleng gitu ya, udah paling enggak. Dan diantaranya juga itu tadi kita ingin putra-putri terbaik dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang hadir dari Papua itu, ada satu dari Papua, saya tahu sendiri. Wah, hafal bahkan. Iya, dari Bintuni kalau nggak salah. Dari Bintuni. Jayapura ya. Mungkin ada Pak di sini Pak, udah ada join enggak? mungkin? Coba say hello to us. Kalau misalnya ada say hello dulu nih. Halo, saya.
Hai. Iya, dari Bintuni kan? Bukan. Iya, dari Jayapura. Jayapura. Nama? Alisa Syahbudin. Iya, betul. Alisa Syahbudin. Selamat ya. Ya, terima kasih. Belajar yang baik ya. Terima kasih Alicia. Mungkin buat teman-teman yang lain nih, nanti kalian bisa kenalan juga sama teman-teman lainnya lewat komen. Atau enggak gitu sekarang nih, kalian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dekan kita. Dan juga buat teman-teman yang lain, siapa tahu kayak pengen kenalan, bisa lewat chat. Nah teman-teman, mungkin kembali ke topik lagi kali ya. Sekarang Pak Dekan saya pengen nanya nih, Pak. Ya. Mungkin bisa di-spill dikit kali ya buat teman-teman. Habis ini teman-teman SNM tuh bakal ada agenda apa sih Pak sebelum nantinya perkuliahan dilangsungkan? Ya, tentu kita masih menunggu kawan-kawan kalian yang ada yang sekarang lagi berjuang, ya, pejuang UTBK nih, istilahnya kan gitu, UTBK Warriors, untuk lolos di SBM. Setelah itu di jalur SBM, setelah jalur SBM nanti ada jalur mandiri. Nah, biasanya sih memang di kalender akademik kita itu bulan Agustus nanti mulai masuk lagi. Bulan Agustus, tentu Anda akan, nggak tahu sekarang proses SNM mungkin sudah ada yang daftar ulang, saya nggak tahu. Tapi proses awalnya pasti itu asar, berarti kurang, itu azan asar kurang satu azan lagi kita Maghrib ya di Pak, Surabaya. Saya juga mikir itu maghrib Pak. Nah, tentu daftar ulang dulu, setelah itu registrasi dan lain-lain. Nah, kalau online begini mungkin agak beda dengan yang normal. Mungkin tidak harus datang ke kampus. Ya mungkin hampir sama dengan mahasiswa yang 2020, mungkin beda sedikit. Tapi intinya kita menyambut semua yang datang, baik itu SNM, SBM Mandiri maupun kita ada kelas internasional, International Undergraduate Program IUP juga ada di nanti Anda kenal dengan kawan-kawan di IUP juga, gitu. Oke, jadi Bapak ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang lagi ngikutin UTBK gitu? Mungkin ada dari teman-teman yang ikut udah keterima di SNMPTN. Terus pengen UTBK lagi? Oh enggak, maksudnya menyampaikan, kalau kata dekan UNER tuh kalau kamu mau keterima di FH UNER tuh kamu harus gini loh. Gitu. Oh ya, nilainya harus bagus dong. Oh iya. Karena ini kan persaingannya semakin ketat. Jadi kita sekarang sudah nomor 2 di Indonesia. Dengan lahir tahun 1954 atau 1952, dengan usia yang tidak lebih muda daripada UI dan UGM, tentu ini prestasi dan masuk 300 besar dunia. Sehingga kompetisinya untuk bisa masuk ke FH UNER tentu akan sangat susah ya, kompetitif sekali. Kita tidak mentoleransi ada yang nilainya nggak cukup terus minta untuk masuk, nggak bisa. Jadi jangan coba-coba deh. Pak Dekan, saya juga mau bertanya, mungkin ini adalah pertanyaan dari teman-teman sekalian. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum tuh kayak gimana sih Pak? Pak Dekan pasti pernah jadi mahasiswa dong. Pernah, saya pernah jadi mahasiswa 3-4 kali. Itu kan 4 kali ya. Saya pernah jadi mahasiswa Fakultas Hukum itu 4 kali. S1, terus S2 kebetulan 2 kali, dan S3. Jadi 4 kali saya jadi mahasiswa ya. Nah, ini saya mau cerita panjang boleh ya? Karena cerita pengalaman nih. Karena boleh cerita banget, pengalaman. Pak. Untuk adik-adik yang baru masuk SNM, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Paling nggak ada 4. Saya kalau tips paling rajin ya. Tadi buat tips untuk maba. Anda bisa cek di YouTube. Ada 4 ya. Tahapan gitu. Anda kan nanti 4 tahun ya. Rata-rata 4 tahun lah di sini. Saya sih lebih senang kalau Anda menyelesaikannya dalam 4 tahun. Jadi
dimungkinkan di Fakultas Hukum ini untuk selesai S1 ya, untuk selesai 3,5 tahun. Dimungkinkan. Hasna yang suka cepat-cepat itu bisa jadi dia 3,5 tahun tuh, bisa jadi. Tapi saran saya nih ya, saran saya Hasna, jangan cepat-cepat. 4 tahun, your life will be much more beautiful gitu. Ever after. Nah, 4 tahun. Jadi, tapi ini terserah. Anda juga bisa 3,5 sih, tergantung dengan preferensi Anda. Di tahun pertama, dalam 4 tahun itu kalau kita bagi, tahun pertama itu tentu Anda masa penyesuaian dulu. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester, Anda adaptasi kehidupan kampus, kehidupan mahasiswa, tentu beda dengan di SMA gitu. Di kampus Anda dilepas sama dosen. Anda mau belajar, nggak mau belajar, itu buku mau ditaruh, dosenmu nggak akan peduli gitu. Yang peduli terhadap diri Anda adalah dirimu sendiri gitu. Anda sendiri yang peduli. Nah, adjustment dulu, gimana cara belajar yang baik. Anda kenal dosen. Jadi di buku panduan itu ada nama-nama dosen, kenalin satu-satu, hafalin kalau perlu. Ini nama ini, nama ini, nama ini gitu ya. Belum ketemu orangnya sih, tapi paling nggak Anda tahu. Oh, saya tahu nama ini gitu ya. Dekan, wakil dekan, birokrasi di kampus nanti Anda perlu itu. Gitu. Anda harus tahu siapa nama-namanya, di mana ditemuinya dan lain-lain. Terus Anda menyusun rencana studi. Memang baru tahun pertama, tapi nggak ada salahnya Anda sudah menyusun rencana studi untuk 4 tahun ke depan. Karena mata kuliah di buku panduan kan sudah ada mata kuliah nih. Apa yang bisa dipilih, apa yang wajib, gitu ya. Anda sudah mulai memilih. Aku pengen milih ini deh. Terus Anda pengen minat apa? Kita ada 4 minat. HI, Hukum Internasional, Bisnis, Pemerintahan, Syariah, 5, Syariah dan Peradilan. Gitu. Anda pengen minat apa? Tentukan di semester di tahun pertama. Ya. Adjustment, tentukan rencana, cek siapa-siapa aja orang-orang penting yang mungkin akan Anda perlukan. Dosen, dekan, wakil dekan, dan lain-lain. Tenaga kependidikan, dan lain-lain. Nah, di tahun kedua, karena Anda sudah mengenal lingkungan kampus, biasanya di tahun kedua ini Anda akan ikut terlibat di organisasi intra dan ekstra. Gitu. Karena Anda sudah adjustment, sudah tahu, nah gunanya apa? Untuk pengembangan diri di intra dan ekstra. Supaya nggak jadi kupu-kupu. Kuliah pulang, gitu. Anda nggak akan dapat apa-apa selain hanya ilmu aja kalau Anda jadi mahasiswa kupu-kupu. Gitu. Kuliah pulang. Nah di tahun kedua ini juga Anda bisa mempersiapkan bahasa. Tadi Hasna sudah mulai ya. Bahasa Inggris, beberapa mahasiswa kita itu di Fakultas Hukum udah nggak cukup satu bahasa. Ada yang bisa Jerman, Prancis, Mandarin, Jepang, banyak. Jadi kakak-kakak kelasmu itu banyak yang udah nggak puas dengan satu bahasa aja. Udah nggak waktunya. Selain bahasa Inggris itu wajib, Anda harus punya. Ya, kalau enggak Anda lewat pasti, selesai Anda. Ya, dan keterampilan lain untuk mengembangkan ini di tahun kedua. Ini berdasarkan pengalaman. Bahasa dan keterampilan lain. Sekarang Anda keterampilan lainnya Anda bisa belajar multimedia, data processing. Apa gunanya Pak hukum dengan data processing? Nanti Anda diajar oleh Bu Masito Indriani nih. Gimana AI, artificial intelligence dan big data itu berpengaruh terhadap hukum. Ada pengaruhnya. Namanya legal tech. Tahun kedua. Oke? Tahun ketiga sekarang, tahun ketiga itu Anda sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi. Harus sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi. Moot court, Anda ikut paper competition, Anda ikut startup competition, inovasi-inovasi. Anda sudah mulai belajar menulis dengan kritis, ya, menulis di website, di blog, dan membuat sesuatu. Itu tahun ketiga. Ya.
Anda membuat networking. Di tahun ketiga, karena di tahun kedua Anda sudah mulai gabung intra dan ekstra organisasi, di tahun ketiga ini biasanya Anda udah jadi pentolan-pentolan. Anda jadi ketua, sekretaris, bendahara, menteri. Jadi kalau kita ada presiden BEM, anak buahnya presiden BEM itu menteri-menteri ya. Di sini kita panggilnya menteri. Terus atau ketua BSO itu. Di organisasi ekstra juga begitu. Anda sudah mulai jadi pentolan-pentolan di tahun ketiga ini. Ya. Tahun ketiga ingat, kalau Anda di tahun kedua itu kecepatan, kalau Anda jadinya ini di tahun keempat itu kelambatan. Gitu. Ingat ya. Tahun ketiga, karena tahun ketiga Anda ikut kompetisi-kompetisi, membuat inovasi-inovasi, buat paper dan lain-lain. Oke. Tahun keempat nih, tahun terakhir nih. Nah, ini paling penting. Tahun keempat Anda sudah mulai magang. Harus magang. Ilmu yang Anda dapatkan di kampus itu kurang, nggak bisa. Anda harus hands on langsung. Ya, kalau Anda membuat kontrak di kampus diajarin, tapi kasusnya kan kasus imajiner. Kalau Anda magang di satu tempat di kantor pengacara atau kantor notaris atau kantor lainnya, kasusnya nyata. Kesalahan yang Anda buat akan berdampak nyata pada orang. Salah 01 aja itu berarti susah ya, menyusahkan orang. 1 juta Anda tambahin 01-nya itu jadi 100 juta. Anda menyuruh orang bayar 100 juta padahal utangnya cuma 1 juta gitu. Nah, kalau latihan di kampus nggak ada beban gitu. Tapi kalau di dunia nyata, jadi Anda semester 4, tahun keempat semester 1, Anda harus sudah magang gitu. Sebenarnya ada banyak pilihan di semester 1 tahun keempat. Anda bisa juga exchange student. Kita ada beasiswa exchange students dengan mitra-mitra Fakultas Hukum di mana? Di luar negeri, di Malaysia, di Belanda. Gitu. Ini di semester 4, di tahun keempat semester 1, ya. Prestasi-prestasi udah lewat di semester 3. Harus Anda buat di semester 3. Di tahun ketiga. Anda buat prestasi di tahun ketiga. Ya, di tahun keempat Anda udah memikirkan masa depan. Karena udah mau lulus nih, gitu. Nah, semester keempat tahun keempat semester terakhir ya skripsi. Karena skripsi sekarang di Fakultas Hukum UNER tidak hanya sekedar skripsi, tapi skripsi Anda akan dipublikasikan di jurnal. Semua orang se-Indonesia, sedunia bisa baca. Gitu. Jadi buatlah skripsi yang baik. Anda konsultasi dengan dosen dan lain-lain di semester terakhir di tahun keempat. Gitu. Itu roadmap yang ideal ya. Roadmap yang ideal untuk Anda kerjakan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ya, bisa jadi nggak begitu, bisa jadi Anda cepat jadi 3,5 tahun boleh juga, nggak ada larangan. Cuma buat saya sih kecepatan. Meskipun S1 saya juga dulu 7 semester, 3,5 tahun. Terus saya sekarang menyesal. Kenapa saya menyesal? Gitu. Tapi ya. Cuma memang di semester 7 saya lulus, tapi di semester berikutnya saya exchange. Jadi saya exchange setelah lulus gitu. Saya student exchange di Singapura. Kebetulan beasiswanya memungkinkan untuk itu. Kamu boleh lulus dulu. Habis itu exchange ke kita 1 semester gitu. Ya, akhirnya sama juga sebenarnya saya 8 tahun masih kuliah, masih duduk di kursi 4 tahun. Setelah exchange saya selesai baru saya mulai memasukkan lamaran pekerjaan. Gitu, panjang ya. Wah, berat banget nih roadmap tahun ke-1, 2, 3, 4. Sebenarnya kalau kayak gitu cari jodohnya kapan nih, Pak? Masukin tahun keberapa nih? Ya, sebaiknya setelah semua selesai gitu. Sebaiknya setelah semua selesai baru Anda berpikir untuk mencari jodoh ya, karena khawatirnya nanti menjadi distraction dan tentu bapak ayah ibumu menginginkan supaya anaknya pakai toga dulu deh, pakai toga baru setelah itu boleh pakai
jubah atau baju pengantin. Tapi benar banget ya. Jadi kalau misalnya kita imagine waktu kita habis SMA gitu kan, kuliah tuh menyenangkan, kita pakai baju bebas, kita Iya. bisa hang out gitu kan ya, kita bisa senang-senang. Tapi ya gitu. Kita nikmatin semua prosesnya Iya, gitu kan. betul. Nggak semuanya harus senang terus kan ya. Kayak pasti ada momen di mana kita harus serius nih belajarnya. Pasti ada di mana kita harus bercanda juga gitu. Nah di FH UNER ini semuanya tuh didapetin rata karena dalam segi pertemanan kita juga positif-positif anaknya gitu kan ya. Dari segi pembelajaran, contohnya nih fakultas tuh benar-benar memfasilitasi banget. Teman-teman pengen apa, misalnya pengen magang, tadi udah disebutin. Itu difasilitasi banget sama fakultas, mau internal, sama eksternal. Kalian pengen ke Mahkamah Agung, gitu kita bisa bikin surat rekomendasi. Pengen magang di internal, di sini ada UKBH. Jadi kayak layanan bantuan hukum gitu yang ada di Fakultas Hukum dan itu difasilitasi sama fakultas kita. Jadi kayak kurang apa sih sebenarnya untuk ada di dalam sini? Aku mau flexing dikit nih. Apa Jadi nih? kita ini juga kita magang internal guys. Kita Yap. magang di salah satu unit di fakultas, USI namanya. Dan kalian bisa lihat ini studio yang kita pakai untuk ngobrol sama kalian. Ini difasilitasi sama fakultas juga. Jadi seru banget pastinya. Nah semua itu juga pasti karena Bu Masitoh Indriani nih. Ada nih beliaunya nih. Say hi nih Bu Masitoh. Nah karena Bu Masitoh juga udah say hi, ternyata udah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Aris selaku Wadek 2. Mungkin Pak Aris bisa say hi buat teman-teman dulu kali ya. Aduh, Halo suara saya Pak. masih enggak? Halo? Ya, Kedengeran Pak Aris? Oke, saya lagi dari ruang Moodcourt, lagi memantau UTBK. Ini ruang Moodcourt Eva. Oh, Ini kayak ruang simpan. Nah, cuman ini lagi dipakai untuk jaga ujian, jadi banyak makanan. Tapi kita cuma puasa semua. Cuman ini siap-siap. Ya, siap. selamat menyelanjutkan Bapak Aris. Terima kasih sudah bersapa buat teman-teman. Teman-teman yang belum on cam. Terima kasih. Ya Pak, bisa on cam dulu nih ya, karena emang obrolan kita sore ini tuh santai gitu sih sebenarnya. Jadi kayak antara kita ke kita, santai aja gitu. Mungkin bisa on cam yang pengen nanya-nanya, pengen cerita-cerita, monggo banget nih. Mungkin di sini ada nggak sih teman-teman yang dari Aceh? Ada nggak? Tadi udah ada yang dari Papua nih, dari Aceh. Ada nggak? Dari mana lagi weh menurut kamu weh? Sebutkan satu kota. Kalau yang deket-deket deh dari Surabaya aja ada nggak sih? Anak Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo ada nggak nih? Surabaya. Ini pada nggak mau ngaku nih, kita Iya. roll call aja ya satu-satu gimana? Kita panggil. Oh ini ada yang raise hand. Ah, mana nih? Siapa nih? Sabrina Vidini. Mana nih kameranya nih? On cam dong. Nyala nggak? Oh nyala. Nyala belum? Nyala. Oke. Hai Sabrina. Hai Kak, salam Halo. kenal. Halo, salam kenal. Kamu dari mana nih Sabrina? Dari Sidoarjo Kak. Sidoarjo. Ini Mbak Wai juga rumahnya dekat sama Sidoarjo. Nggak Iya, jauh aku ya, orang Wai? Surabaya Tulen. Surabaya Tulen. Nah, selamat datang, mungkin bisa disapa juga teman-temannya. Jadi kayak nanti bisa saling kenal dan nanti ketika semoga offline ya bisa kenalan gitu. Mungkin dari mana lagi nih Weh? Jogja ada nggak nih Jogja? Jogja. dari ujung pandang ada tuh. Ujung Makassar, Pandang ada, Makassar. Makassar ada? Ada dong. Ayo Pak Deka nih apal dari mana kalian? Ada nggak yang dari Makassar? Nggak ada nih. Ini aku penasaran nih, ada yang namanya cuman Titik Masih tapi malu-malu. dia on cam. Mana? Ini nih. Ada yang namanya tuh cuman Titik tapi dia on cam. Bentar. Halo, coba namanya siapa, kenalan dulu dong. Abel Abel dari mana? dari Sidoarjo Kak. Hai, Oh tadi nggak ngaku nih dari Sidoarjo Iya. nih. Mungkin ada yang lain nih. Weh, tunjuk terserah weh. Yang nggak on cam aja weh.
Waduh, ya nggak on. Ada yang dapat golden ticket, Oh, ya kan? SNM ini juga, ya. Ada SNMPTN yang golden ticket waktu AEE, Airlangga Wow. Education Expo kan? Ada nggak? Ada nggak yang Ada dapat? nggak di sini yang dapat golden ticket waktu itu? Saya, Pak. Iya. Dari Saya mana? juga. Siapa aja nih? Bagaimana? Ini siapa aja nih mungkin? Ayo, siapa namanya? Kenalan dulu. Sama ada 2 suara tadi, ada cewek juga nih satunya. Saya. Siapa? Angelica Milano sama Ya, Abdullah Adi. Angelica Milano, betul. Mungkin bisa say hi dulu kali ya. Kenalan dari mana? Angelica dulu silakan. Halo. Nah, saya Angelica Milano dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ya, Angelica dulu SMA-nya mana? di SMA Sinlui 1 di Polisi Istimewa. Oke. Dulu prestasinya apa? Dapat golden ticket? Juara debat, Pak, di Ya, beberapa oke. lomba. Berarti nanti bisa ikut tim debat Iya. kita atau tim moot court kita ya. Iya, Pak. Amin. Amin. Ada harapan-harapan? Harapan Semoga- saya di UNER ini, Semoga kuliahnya Semoga. offline gitu ya. iya, Pak, itu harapan terbesar. Iya. Nggak cuma Anda aja, tapi semua mahasiswa Fakultas Hukum UNER pengennya kuliah offline lagi gitu. Dosennya udah kangen, mahasiswa juga sudah kangen sama dosennya. Kayaknya loh ya. Sepertinya. Mudah-mudahan. Iya kok Pak, kita semua pasti kangen sama keadaan offline. Bertemu dan bercengkrama di kelas. Silakan mungkin Abdullah Adi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdullah Adi. Bisa dipanggil Adi. Saya berasal dari Kabupaten Jombang. Bersekolah di Nganjuk, SMA Negeri 1 Kertosono. Sudah. Begitu aja. Abdullah. Bisa ya? Kok bisa Anda dari Jombang sekolah di Nganjuk? Sebenarnya itu Pak, rumah saya itu perbatasan antara Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Kalau kalian tahu Kertosono, ya Ya, itu ya. rumah saya di sekitar Kertosono. Iya. Ya, Ya. Apa yang terkenal di Kertosono? Wingko ya? pecel. Bukan, Oh, pecel itu Pak. Pecel. Oke. Berarti Anda bisa traktir pecel waktu hari pertama masuk ya? Insya Buat Allah. teman-temanmu ya. Ya, insya Allah. Enggak guyon, pasti susah bawanya ya. Pasti susah bawanya untuk 300 bungkus. Mau pergi ke Kertosono bisa mampir ke rumah saya, pecel tersedia. Oh gitu. Ya, siapkan ya buat kita 300 bungkus. Oh, enggak masuk ke rumah saya kalau berkunjung di rumah saya. Ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku berarti Pak. Iya, Mengunjungi strict. rumah Abdullah dulu. Ya. Dulu Abdullah prestasinya apa nih? Saya menjadi best position paper di ajang Asia Youth International Model United Nations pada tahun 2020. Itu sebenarnya diadakan secara offline di Putrajaya, Malaysia, tetapi karena pandemi COVID-19, akhirnya dibatalkan dan diadakan secara daring online, Kak. Ya. Menarik banget. Gimana Keren Pak? banget. Menarik banget, keren kan ya. Yang lain nih mungkin. Tadi aku sempat perhatiin ada yang ketawa-ketawa nih sambil nonton. Namanya itu Wardah, coba. Wardah, aku tadi perhatiin kamu ketawa-ketawa gitu. Kayaknya pengen dipanggil juga gitu. Kelihatannya ya. Sumpah ini acaranya selo itu. Jadi kayak kita bisa bercengkrama bareng-bareng nih ya. Karena kalian juga masih belum ketemu kan. Ayo Wardah, hai. Halo Kak, Dari mana nih? dari Gresik, Dari asal Gresik. SMA Negeri 1 Manyar. Oh, Manyar. Mungkin Pak ada pertanyaan nih Pak. Enggak ada. Wardah tadi senyum-senyum soalnya Pak. Di Manyar itu ada banyak tambak ya. Tambak
tambah bandeng dan udang ya? Enggak, Iya banyak, Pak. banyak. Berarti Anda putrinya Juragan Tambak ya? Bukan. Jadi kita kalau ke Kertosono ditraktir pecel, kalau kita ke Manyar, ke Gresik, kita bisa ditraktir bandeng bakar. Memang membuka relasi baru dengan teman-teman itu baik ya Pak. Gitu. Apalagi mereka maba kayak, hai pecel, kita bisa makan pecel nih nanti. Seru. Nah, apa ya buat teman-teman sekalian, sebenarnya ketika kalian masuk fakultas hukum tuh kalian udah pernah mikir gak sih kayak aku pengen jadi apa nih nantinya? Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang pengen jadi misal katakanlah hakim, jaksa, ataupun lawyer ya, advokat. Atau ada teman-teman yang lain nih pengen kuliah di hukum tapi jalurnya pengen yang lain ntarnya. Aku pengen jadi entrepreneur gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Atau nggak gitu pengen kuliah hukum tapi alasannya unik. Ada nggak? Ayo cerita-cerita dulu yuk. Soalnya Pak Dekan tadi udah cerita-cerita juga gitu kan. Pada masa dulu menjadi mahasiswa. Aku pengen yang jawab coba, namanya Regina. Dia dari tadi udah on cam dari pertama banget kita mulai take on itu langsung dia on cam loh, semangat banget coba. Hai Regina. Halo, selamat sore Mbak. Sore. Kamu dari mana? Ya. Saya dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Coba, tadi kan udah dengar tuh, kamu pengennya jadi apa sih sebenarnya untuk kenapa masuk FH UNER gitu? Apa pengen jadi lawyer kali atau jaksa? Ceritain dong. Kalau saya itu Mbak, rencananya mau pengen kerjanya di BI, Bank Indonesia. Wow. Itu, tapi saya enggak terlalu tertarik dengan akuntansi dan pengen ada keluarga yang bisa hukum, jadi saya milih jurusan hukum, begitu Mbak. Oke, keren banget loh. Iya. Udah ada dari sekarang udah tahu pengen kerja di mana. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain nih mau sharing-sharing nih. Boleh. Coba kalau ada teman-teman yang juga mau sharing-sharing nih sama kita. Yuk. Kayaknya dari tadi cewek terus gak sih? Kita coba panggil cowok deh. Ini, ayo kamu yang bisa menunjuk Aduh, kenapa aku jadi deg-degan kayak mau milih? Kalau aku jadi mereka juga deg-degan sih ya. Ini Bukan cuma kamu. Tadi yang udah on cam dari agak awal tuh kalau nggak salah Alvin Andika nih. Ada 2 cowok nih yang lagi on cam, Alvin Andika sama M Aditya. Coba dua-duanya aja deh. Boleh. Saya dulu Kak. Oh ya boleh. Ya boleh. Perkenalkan nama saya Alvin Andika. Kebetulan saya nggak di SNMPTN tapi saya lewat jalur IUP Mandiri. Sebenarnya sih saya udah punya beberapa plan untuk kedepannya gimana setelah lulus dari kuliah. Yang plan pertama adalah yang jelas saya mau jadi dosen maupun mungkin kerjanya di luar atau gimana, tapi tetap harus jadi dosen yang yang utama karena kalau bukan kita siapa lagi yang melakukan regenerasi terhadap ahli-ahli hukum di negara ini. Dan yang kedua mungkin jadi ahli hukum di bidang hukum maritim. Karena kita tahu Indonesia negara maritim, tapi juga kita sangat rapuh dalam bidang maritim itu. Yang ketiga juga mungkin bisa juga jadi perwira karir di TNI. Oke, mumpung Pak Dekan yang juga dosen nih, ada nggak pesan-pesan untuk yang pengen juga jadi dosen nih? Tadi Andika ya dari International Program, selamat Anda diterima di International Program. Tentu nanti Anda akan menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahan sehari-hari, itu disiapkan juga. Hukum maritim kita ada banyak ahlinya, ada Dr. Dina Sunyawati, ada Ibu Nilam Andalia LLM, yang kalau ya nanti Anda paham sendiri apa bedanya hukum laut dan hukum maritim gitu. Hukum laut itu mungkin yang Anda maksud ada hukum laut, hukum maritim itu lebih kepada pengangkutan laut. Jadi maritime itu seperti kasus Evergreen kemarin yang nyangkut di terusan Suez. Jadi itu maritim law tentang itu gitu.
eh, tadi pertanyaan apa? Pengen jadi dosen? Iya, saya belum dapat mahasiswa di antara mahasiswa ini yang pengen jadi dosen gitu. Tapi rasanya semua sama ya. Semua sama. Profesi itu harusnya dimulai dari panggilan jiwa paling dalam gitu. Karena dari situ nanti akan ada kecintaan. Karena kalau bekerja dengan cinta itu semua terasa lebih mudah gitu. Itu sajaknya Khalil Gibran ya. Yang apa judulnya? Di depan candi gitu. Ada di ya, itu sajaknya Khalil Gibran, bekerja harus dengan cinta gitu. Nah, contoh para patriot kita yang kemarin gugur di Nanggala, KRI Nanggala, mereka tahu resikonya. Mereka mengerti bahwa akan ada bahaya. Tapi karena mereka berdedikasi bekerja dengan sesuai dengan panggilan jiwa, maka semua dikerjakan dengan mudah gitu. Begitu juga dengan dosen ya. Sama sebenarnya hakim, jaksa, pengacara, tanpa kecintaan, tanpa dedikasi, tentu Anda nanti akan melenceng gitu. Hakim menerima suap, pengacara membayar suapnya, jaksa ikut-ikutan gitu. Itu namanya tali rafia, tali sepatu. Tahu nggak itu? Sesama mafia mari bersatu gitu. Ada istilah ya. Ada istilah gitu. Tali rafia, tali sepatu. Jadi Anda jangan ikut-ikutan jadi tali rafia, ya. Jangan ikutan. Begitu juga dengan dosen, terutama dosen, karena yang saya rasakan sendiri. Dedikasi, kecintaan dengan profesimu, apalagi dosen itu sangat diperlukan. Gajinya nggak besar, nggak banyak, apalagi PNS kita di UNER ini. Tapi itu bukan masalah. Jadi buat kami itu bukan masalah. Nggak ada alasan. Sebagai dosen kita harus melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran. Gitu. Pengajaran sekarang juga bukan cuma mengajar aja, tapi juga mengencourage, menginspire. Jadi mengajar itu tidak sekedar memberikan materi selesai gitu terus pulang. Kalau cuma begitu semua orang bisa, tapi dosen juga harus menginspire Anda untuk menjadi lebih bagus, lebih baik daripada dosennya. Itu yang susah. Nah, kalau ada yang pengen jadi dosen, disiapkan mulai sekarang. Anda harus punya passion dalam penelitian. Passion dalam penelitian, passion menulis, meneliti, passion dalam mengajar. Nanti kan kalau Anda sudah di tahun kedua nih, biasanya Anda diminta jadi tutor untuk adik-adikmu di semester 1, 2 gitu. Nah, kalau Anda disukai oleh adik-adikmu sebagai tutor, kemungkinan Anda punya bakat gitu. Anda punya bakat. Ya. Nggak harus punya bakat, tapi bakat akan sangat membantu ya. Talent itu sangat membantu untuk lebih lancar gitu. Itu rasanya. Saya jadi tetap kebayang dan pecel dan bandeng Memang bakar. jam-jamnya Pak sih. Tadi ada yang belum ditanyain tuh, Iya, Aditya ada tuh. siapa tuh tadi? Aditya tadi udah mupeng banget, kayaknya tanyain aku dong gitu. Aku udah siap. Ini kasih aku pertanyaan. Hai Aditya. Halo Mbak. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Agung Darmawan. Saya berasal dari Bojonegoro. Nah, salah satu hal yang menginspirasi saya untuk masuk Fakultas Hukum UNER yaitu karena orang tua saya, ya, salah satu alumni di Fakultas Hukum UNER. Dan cita-cita saya antara menjadi lawyer, jaksa maupun hakim, dan yang itu saya dapatkan karena terinspirasi dan tersentuh dari salah satu kata guru saya, bahwa saat sukses nanti kita wajib menyayangi dan mencintai orang-orang yang kecil, orang-orang kecil. Terima kasih.
Di Bojonegoro lagi musim apa, Aditya? Bojonegoro. Ini kalau Musim apa Bojonegoro pecelnya pecel daun jati ya? Iya, pecel daun jati. Tapi Betul yang kan, terkenal ledrenya, Pak. Oh, ledre, oke. Ya, oke. Berarti kamu siapkan 300 bungkus ya. Enggak, gue Lebih sulit lagi membawanya. Ada caranya enggak untuk Aditya kalau suruh membawakan pecel daun jati? Nah, itu makan saja jarang-jarang. Ya nanti habis daun jatinya ya. Iya. Jadi melanggar aturan undang-undang ini kehutanan nanti. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak bulan puasa, biasanya kita nggak ngomongin makanan sih. Iya benar. Ini kenapa jadi makanan Beloknya terus tuh yang dibahas? sebenarnya saya udah berusaha untuk independen nih ya, nggak bahas makanan. Pak Dekan dari tadi ngomongin pecel gitu kan. Nanya pertamanya musim, terus lama-lama ngomong ada pecel kan di sana. Pengen pecel fix. Nah, teman-teman sekalian, ternyata tadi si Aditya tuh asalnya dari Bojonegoro. Nah, mentor kita nih yang di USI, Ibu Indri itu yang suka komen tadi tuh ya, itu di chat mungkin udah on cam tuh beliaunya, itu juga dari Bojonegoro. Nah, emang orang-orang Bojonegoro tuh gak kalah kerennya ya. Teman-teman dari Bojonegoro, kalau di sini ada ya weh, Bojonegoro tuh namanya kumpulan alumninya ABC ya namanya. Tahu nggak? Aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Jadi ada itu rekat banget sih alumni dari Bojonegoro gitu. Permisi Kak, mungkin Bu Indriani bisa memperkenalkan diri mungkin kepada kita. Ini ditodong langsung sama mahasiswa banget loh. Ayo. Tadi saya dan Uweh minta, tapi kayak enggak, alhamdulillah ada yang minta sekarang. Monggo Bu. Halo, selamat sore kawan-kawan. Halo, selamat sore ya kawan-kawan ya. Ini kenapa tadi saya di awal sudah ditodong ini, Bu sekalian Bu ikut nge-MC gitu. Waduh ya, ini tadi sempat feedback sedikit, tapi sudah dibantu oleh Mas Beki, teman teknisi kita. Nah, akhirnya lancar. Halo yang dari Bojonegoro, nah, kebetulan kita satu daerah ini. Selamat datang di Fakultas Hukum UNER ya. Kayaknya itu aja, jangan khawatir nanti kawan-kawan akan segera bertemu saya, Pak Dekan, kakak-kakak Kak Dia dan Kak Sheila di Fakultas Hukum ya, insya Allah dalam waktu dekat lagi kita akan segera ketemu. Oke, itu aja saya rasa. Saya kembalikan lagi ke Kak Dia, dua cetar kita ya, Kak Dia dan Kak Sheila. Ini kayak habis dimintain pecel 300 bungkus nih, dia jadi nodong balik ke kita nih. Iya, kita ditodong jadinya ya. Benar. Tapi kalau ini fun fact sih buat teman-teman, karena aku jadi keingetan gara-gara makanan. Jadi di UNER tuh pernah ada bercandaan kita punya makanan adat nggak sih weh? Nasi Surabaya tuh loh weh, tau gak sih? Jadi kayak teman-teman Surabaya tuh pernah punya bercandaan kayak kita tuh punya makanan adat istiadat kita. Jadi kayak soto Surabaya kayak gitu-gitu. Makanan anak-anak kampus itu sering banget. Dan tiba-tiba kayak keingetan gitu. Thank you. Aku pingin nodongin juga deh kalau gitu. Karena tadi Gimana? bilang todong balik lagi. Ini ada yang udah on cam juga dari awal. Wow. Namanya itu Gerliana Syafa, coba. Gerliana Syafa mana nih? Halo Kak, Halo, kamu dari mana? dari Surabaya. Oh dari Surabaya juga. Dari SMA-nya SMA mana? Muhammadiyah. Oh SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah berapa? Muhammadiyah 3. Oke, SMA Muhammadiyah Surabaya. 3. Kamu pengen jadi apa nih? Tadi kan teman-teman udah jawab pengen jadi dosen, pengen jadi lawyer dan segala macam. Kalau kamu? Kalau aku ingin jadi dosen sih juga. Oh, Biar pengen jadi dosen juga. ilmunya lebih tersalurkan juga, terus berkah dan mulia aja kalau jadi dosen. Masya Allah, berkah dan mulia. Terima kasih. Ya, jadi dosen itu diantaranya juga meskipun sulit, tapi ada berkahnya juga. Diantaranya kita bisa sekolah di luar negeri gratis, gitu. Bu Masitoh itu lulusan S2 dari Leeds University UK. Jangan salah ya. Ada yang tahu Leeds di mana? Leeds
Kurang tahu sih. Inggris, Nggak Pak. tahu. Inggris dong kalau UK. Ya, nggak Ya, sih? belum pernah ke UK ya? Oke, mudah-mudahan ke UK. Terus Pak Aris tadi wakil dekan 2 kita itu tadi dari UC Davis, California, ya. Saya nggak dari mana-mana, gitu. Jadi, tapi bukan berarti kalau Anda nggak jadi dosen pun nggak bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Tentu Iya. rezeki nggak lari kemana, gitu. Iya. Takkan lari gunung dikejar, kata siapa? Kata orang ya, kata orang. Selamat, Geliana. Ya, terima kasih, Pak. Pas banget nih pantun dari Pak Dekan tadi itu juga menutup perjumpaan kita kali ini sama teman-teman. Aku mau ngingetin nih buat teman-teman, karena kan kalian masih online nih. Jadi kalian kalau pengen tahu tentang kampus, kalian bisa banget follow Instagram kita di @eva.uner karena di situ bakalan banyak banget info-info Informasi. tentang Eva Uner tentunya. Nanti bakal ada video-video kayak kampus tour gitu. Ya. Udah ada sneak peek-nya, aduh. Spoiler nih. Pokoknya menarik banget teman-teman sekalian, pantengin aja. Dan juga mungkin yang pengen mengenal lebih dalam tentang Eva Uner, bisa juga nih pantengin YouTube kita di Eva Uner gitu. Di subscribe gitu Di ya. subscribe. Benar. Kata orang-orang gimana sih dinyalain tombol Lonceng, iya loncengnya gitu. Nah, teman-teman, ini mungkin yang terakhir setelah ada closing statement dari Bapak Dekan yang tadi akhirnya juga menutup, mungkin ada kata-kata nih ataupun yang ingin disampaikan oleh teman kita si Hasna tadi. Hai, back to Hasna ya kali ini ya. Sebelum akhirnya ditutup acara ini. Yang mau disampaikan sih untuk semuanya tetap semangat dan jangan gampang nyerah. Ya, sampai berjumpa di keadaan yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Nah mungkin pertemuan kita kayaknya harus terbatas waktu nih ya. Dikarenakan keadaan, tapi belum selesai dikarenakan Bapak Dekan itu sebenarnya memiliki kunci di akhirnya yang ingin disampaikan saat ini. Mungkin buat Pak Dekan dikembalikan lagi nih. Nggak ada, jadi kita sudah senang sekali pokoknya ketemu dengan adik-adik Anda semua serta SNMPTN maupun International Program. Tentu setelah ini nanti kita akan welcoming juga yang SBM, begitu juga welcoming yang mandiri. Karena setelah kalian masuk di sini semua sama, haknya sama, apa yang kalian dapatkan juga sama, diperlakukan sama. Tidak ada diskriminatif di sini. Kalian boleh dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang hijau, kuning, oranye, biru. Emang ada nggak ada ya? Ya semua. Gitu. Intinya adalah ini adalah universitas, apalagi ini fakultas hukum. Kita semua nanti Anda semua diperlakukan sama dalam menuntut ilmu. Gitu. Jadi tetap semangat kata Hasna tadi, jangan menyerah. Sebenarnya ada pantun tapi belum jadi pantunnya. Saya takut pantunnya nanti ikan hiu makan tomat terus. Jadi ikan hiu makan tomat, di mana-mana ikan hiu makan tomat gitu. Ya udah saya nggak usah pakai pantun aja. Terima kasih. Dia saya lah, sehat-sehat semuanya. Oke, terima kasih Pak Dekan karena sudah menutup acara ini dengan sangat walaupun gak ada pantunnya ya tadi sayangnya. Gak apa di pertemuan selanjutnya karena kita bakal banyak banget acara-acara kayak gini lagi. Jadi teman-teman tetap stay tune, nanti bakal ada banyak pantun juga dari Pak Dekan tentunya ya. Oke, kalau mungkin gitu kita pamit, kita berdua nih ya udah selama sejam nemenin kalian, pamit undur diri. Kedepannya kita bakal ketemu dalam acara-acara selanjutnya. Mungkin bakal ada pojok kampus dengan topik yang menarik lainnya. Mungkin kita bisa dada-dada bareng ya. Jadi kalau kita berdua tuh suka dada-dada, semua dada-dada dong. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.